العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatul Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullahu taala. Masih dalam bahasan terakhir berkaitan dengan definisi dan deskripsi at-tauhid. Bahwasanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Penunggalan dan pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh bentuk, jenis dan konsep peribadatan. Ifradullah, penunggalan dan pengesaan Allah dalam segala jenis ibadah. Lawannya adalah al-isyrak. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu bertentangan dan bertolak belakang dengan kesyirikan. Kapan saja kesyirikan itu ada, maka tauhid pun ternafikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan bahwasanya perkara yang paling prinsipil dan fundamental di dalam agama ini adalah at-tauhid. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Sebesar-besar apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Penunggalan dan pengesaan Allah dalam hal ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan sebesar-besar, seagung-agung apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu menafikan tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa definisi syirik? Shin, ra, dan kaf. Artinya serikat dalam bahasa Indonesia. Kesyirikan di mana pelakunya dinamakan dengan musyrik, dan kesyirikan adalah masdar. Asyirku itu masdar. Dan masdar itu apa? Al-huduth. Sesuatu yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. Sesuatu yang menunjukkan kepada makna peristiwa atau kejadian. Kesyirikan, yaitu suatu kejadian berupa kesyirikan. Suatu perbuatan berupa kesyirikan, asyirku. Yang namanya kesyirikan, sudah pasti ada yang melakukannya. Tidaklah kesyirikan itu ada, kecuali sudah barang tentu ada yang melakukan kesyirikan. Asyraka, syirkan. Telah melakukan kesyirikan. Man huwa? Siapa yang melakukan kesyirikan? Sudah pasti ada fa'il, pelaku. Setiap tetapnya suatu huduth atau kejadian, perbuatan, dalam hal ini kesyirikan, sudah pasti ada yang melakukannya. Man asyraka. Siapa yang melakukan kesyirikan, harus ada pelakunya, fa'il. Dan fa'il dari asyraka adalah musyrikun. Naam. Ketika ada kesyirikan, sudah pasti ada yang melakukan kesyirikan. Kalau ada yang melakukan kesyirikan, maka pelaku kesyirikan dinamakan musyrik. Di mana dalam bahasa kita adalah orang yang melakukan kesyirikan, musyrik. Ketika Allah melabeli pelaku kesyirikan sebagai musyrik, maka secara tidak langsung Allah telah mempersaksikan bahwasanya orang yang musyrik itu mengibadahi Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa saya pelaku kesyirikan itu adalah musyrik, secara tidak langsung isbat, penetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya pelaku kesyirikan itu telah mengibadahi Allah. Telah mengimani bahwa saya Allah itu al-ma'bud, zat yang diibadahi. Pelaku kesyirikan musyrik menunjukkan bahwa dia adalah zat yang mengibadahi Allah. Kenapa dia dinamakan musyrik? Karena dia beribadah kepada Allah. Kenapa orang musyrik dinamakan musyrik? Karena dia beribadah kepada Allah. Karena kalau tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan mengatakan dia telah mempersekutukan Allah. Karena definisi syirik, da'watu ghairihi. Berdoa, beribadah kepada selain Allah. Ma'ahu, tapi bersama dengan Allah. Berarti kesyirikan, pelaku kesyirikan adalah orang yang mengibadahi Allah. Hanya saja, di samping dia beribadah kepada Allah, dia jadikan sosok selain Allah, juga dia
ibadahi. Dari sini terdapat pelajaran penting bahwasanya tidak dilihat sedikit pun keberadaan seseorang itu mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang diibadahi apabila dia tidak memurnikan ibadah tersebut kepada Allah. Makanya ibadah atau tauhid tidak dinamakan tauhid, tidak dinamakan dengan ibadah kecuali apabila murni dari kontaminasi kesyirikan. Asyirku wa huwa, apa definisi syirik? Da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah dia kepada Allah. Dia jadikan bagi Allah serikat atau sekutu dalam hal ibadah. Maka dari itu, seseorang yang berpegang dengan Islam, dalam artian dia menisbatkan kepada agama Islam, tidaklah berarti dan bernilai sedikit pun apabila amalan perbuatan dia itu menafikan Islam. Tidak dilihat, dia kan menisbatkan kepada Islam, tapi yang dilihat apakah dia memurnikan penghambaan dirinya, ibadah dia hanya kepada Allah. Itu yang dilihat, yang menjadi acuan tolak ukur. Karena orang-orang musyrik juga beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu tidak ada artinya sama sekali ibadah mereka. Ibadah mereka hanya sekedar perbuatan dalam alam wujud, ya dia dikatakan orang yang beribadah. Hanya saja dalam makna hakikat tidaklah ternilai sebagai suatu ibadah yang hak. Kenapa? Karena tercampur adukkan dengan kesyirikan. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Qasim Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ifradullahi bil ibadah fahuwa fil asli. Jadi tauhid, pengesaan, penunggalan Allah dalam ibadah, maka asal usulnya diambil dari min wahada tauhidan. Asal usul materi dari kalimat tauhid diambil dari wahada yuwahidu tauhidan, masdar dari wahadahu. Apa artinya? Ja'alahu wahidan ay fardan. Didefinisikan di sini oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim bahwasanya tauhid maknanya adalah tindakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu dan esa, tunggal, dalam keberhakan untuk diibadahi. Itu maknanya. Wa wahadahu. Qala innahu wahidun ahad. Allah itu adalah zat yang satu, maha satu. Wa qala la ilaha illallah al-wahidu wal ahadu. Tidak ada ilah, zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Inilah intisari dari tauhid. Sederhana saja. Keyakinan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah apapun itu bentuknya kecuali Allah. Dia persaksikan itu dengan lisannya, dengan syahadat, dan dia amalkan konsekuensinya. Dengan dia tidak beribadah kecuali kepada Allah dalam amalan lahiriahnya, tidak bersujud kepada selain Allah, tidak mempersembahkan sesajen, sesembelihan, kurban, taqarrub kepada selain Allah, tidak berdoa meminta hajat, keselamatan, rizki, apapun itu bentuknya kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia telah meyakini tidak ada yang berhak dipersembahkan ibadah kecuali Allah, dan dia telah ucapkan dengan lisannya, maka wajib untuk dia amalkan. Wal wahidu wal ahadu wasfu ismil bari. Al wahid al ahad, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya sifat, yaitu al ahadiyah, kemahaesaan, kemahatunggalan, kemahasatuan. Kenapa likhtisasihi bil ahadiyah? Karena sifat Allah yang terkhusus adalah sifat kemahatunggalan esa. Wa aqsamu tauhidi thalathatun. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tauhid itu terkategorikan kepada 3 kategori. Dan ini berdasarkan melihat dan meneliti dan mentadaburi materi, bahasan dan kandungan tentang tauhid di dalam Al-Qur'an. Ternyata konsep pembicaraan Al-Qur'an tentang tauhid itu tidak bisa lepas dari kategori yang berikut, yaitu porosnya berputar pada 3 bahasan. Maka kemudian diletakkanlah oleh para ulama pengkategorian tersebut sebagai pembelajaran untuk memudahkan dalam mencerna kandungan tauhid. Tauhidur rububiyah yang pertama diambil dari kata Rabb.
Apa itu tauhid ar-rububiyah? Penunggalan dan pengesaan Allah dalam perkara rububiyah. Wa huwa al-ilmu. Tauhid ar-rububiyah adalah ilmu. Sudah pasti dan wajib harus didasari di atas ilmu. Kamu tahu, kamu yakin. Yakin yang dibangun di atas pengetahuan kamu. Bahwasanya zat yang kamu yakini itu seperti itu adanya. Karena kamu bangun di atas ilmu, maka kamu pun yakin di dalam hatimu. Jadi, keyakinan tidak bisa tegak kecuali didahului di atas ilmu. Seperti keyakinan kamu bahwasanya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ada ragu di situ? Tidak ada keraguan padanya. Antum yakin bahwasanya 1 ditambah 1 sama dengan 2? Yakin. Kok bisa antum yakin? Karena antum tahu dengan pengilmuan dan pengetahuan yang sifatnya pasti bahwasanya 1 ditambah 1 adalah 2. Keyakinan itu dibangun di atas dasar ilmu. Jadi, tidak bisa keyakinan itu terwujud kecuali didasari di atas ilmu. Karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu, bagaimana dia bisa meyakininya? Orang dia masih remang-remang, abstrak, meraba-raba. Meyakini sesuatu yang tidak dia ketahui. Mustahil. Makanya, tauhid ar-rububiyah, perkara yang sangat mendasar padanya adalah ilmu. Ilmu, pengetahuan bahwasanya bi annallaha rabbu kulli syai'in wa khaliquhu. Fitrah yang ditanamkan di setiap sanubari manusia. Bekal, piranti yang Allah anugerahkan kepada manusia, pendengaran, penglihatan, akal, mata hati. Naam. Kemudian Allah tanamkan fitrah pada setiap makhluk. Itu semua adalah piranti-piranti dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dapat digunakan setiap manusia untuk bisa sampai kepada pengetahuan bahwasanya segala yang wujud di alam semesta ini la budda min mujid. Segala sesuatu yang ada di alam semesta sudah pasti harus ada yang mewujudkannya. Nggak bisa sekonyong-konyong ada dengan sendirinya. Naam. Kalau begitu, zat yang maha menciptakan segala yang wujud, yang maha dahsyat di alam semesta ini, yang bisa diraba dengan panca indera, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Bi annallaha rabbu kulli syai'in wa khaliquhu. Rabb yang mengatur, yang menjaga, naam, yang mentarbiyah segala urusan makhluknya dan yang telah menciptakannya. Keilmuan yang membuahkan keyakinan. Inilah konsep tauhid ar-rububiyah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sebuah fitrah dari Allah yang Allah telah memfitrahkan setiap manusia di atasnya. Kemudian Allah katakan la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah penciptaan Allah itu. Penciptaan apa? Penciptaan di atas fitrah. Setiap manusia pasti ada satu titik dalam kehidupannya dia akan bertanya sesuatu yang sifatnya fitrah. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang demikian itulah agama yang tegak, yaitu fitrah di atas tauhid. Atsani, tauhidul asma'i was sifat. Yang kedua, tauhid al-asma was sifat. Penunggalan dan pengesaan Allah terhadap nama-nama yang menjadi kekhususan Allah dan sifat-sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi tauhid al-asma' was sifat? Wa huwa an yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang melahirkan keyakinan bahwasanya zat yang maha sempurna itu adalah zat yang memiliki sifat, adalah zat yang wujud. Karena keimanan kepada Allah rukunnya ada 4. Yang pertama adalah iman bahwasanya Allah itu ada, dan setiap sesuatu yang ada sudah pasti memiliki sifat. Tidak mungkin tidak. Sifat yang paling mendasar adalah sifat ada. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sifat, tidak bisa tidak. Naam. Sifat yang paling mendasar ya sifat ada. Jika zat itu ada dan dia adalah zat yang bersifat dan zat itu maha sempurna, maka sudah pasti sifat-sifatnya maha sempurna. Keyakinan bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna sebagaimana Allah sifatkan dirinya sendiri dengan sifat tersebut yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzu ar-rahmah. Allah memiliki rahmah, kasih sayang.
Nah, Allah kabarkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut, kita imani sebagaimana Allah mensifatkan dirinya dengannya. Disertai dengan keyakinan bahwasanya sifat Allah sesuai dengan zat Allah yang maha sempurna. Bermakna berarti sifat rahmat bagi Allah adalah sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah. Sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Ini tauhid al-asma wa sifat. Dan keterkaitan eratnya dengan tauhid rububiyah, yaitu ditinjau dari sisi karena sifat-sifat Allah diantaranya adalah sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua keterkaitan. Yang pertama, perbuatan Allah yang berkaitan dengan dirinya sendiri, istiwa, na'am, maji. Perbuatan-perbuatan Allah yang berkaitan dengan diri Allah sendiri, na'am, beristiwa di atas arsy, berkaitan dengan zatnya Allah. Dan di antara sifat perbuatan Allah berkaitan dengan makhluknya. Seperti apa? Menciptakan. Huwal khaliq, dia adalah sang pencipta. Pasti ada yang diciptakan, yaitu makhluk. Berarti perbuatan Allah yang menciptakan berkaitan dengan penciptaan kepada makhluknya. Pemberian rizki, perbuatan Allah yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, pengaturan tatanan alam semesta, tadbirul umur, perbuatan Allah yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, berarti kalau begitu perbuatan Allah memiliki dua keterkaitan. Keterkaitan erat dengan zat Allah, keterkaitan erat dengan perbuatan Allah terhadap makhluknya. Inilah yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Keyakinan seorang hamba terhadap perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluknya. Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki. Allah lah satu-satunya yang mengatur segala urusan makhluknya. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Berkaitan erat dengan sifat perbuatan Allah, yaitu tauhid al-asma was sifat. Wa tsalits tauhidul ilahiyah. Yang ketiga, bahasan at-tauhid di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan al-ilahiyah, sifatul uluhiyah. Keberhakan Allah untuk diibadahi. Ini sifat yang menjadi kekhususan bagi Allah. Sifat al-ilahiyah, dzu al-uluhiyah. Zat yang memiliki keberhakan untuk disembah, diibadahi. Itu tidak ada pada makhluk. Pohon tidak memiliki sifat al-ilahiyah. Manusia, batu, langit, matahari, ini semua makhluk tidak sama sekali memiliki sifat al-ilahiyah. Maka tauhid al-ilahiyah adalah ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Memurnikan, menunggalkan, mengesakan, mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Bi jami'i afradil ibadah, dengan seluruh satuan jenis ibadah, secara keseluruhan maupun satuan-satuan ibadah, adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh terkontaminasi atau terbagi atau dipersekutukan dengan sesuatu apapun itu selain Allah. Inilah konsep dari at-tauhid. Kemudian perkara yang terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Asyirku an-nasib, bagian. Jadi seseorang yang melakukan kesyirikan, dia memberikan bagian dari ibadah kepada selain Allah. Dia bagi penghambaan dirinya kepada selain Allah. Dia berikan kepada selain Allah. Wasmu man usyrika billah, an-nasib, na'am. Itu nama bagi orang yang dipersekutukan atau bagi sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Dijadikan serikat, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'dhamu dzambin 'usiyallahu bih. Kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Dosa yang tidak diampuni apabila pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat darinya. Wa ayu dzambin a'dhamu min an yuj'ala ma'allahi syarikun fi uluhiyatihi. Adakah dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dijadikan bagi Allah serikat, padanan, tandingan dalam hak ibadah?
Maka dikatakan, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaja'ala lillahi niddan. Kamu jadikan bagi Allah itu tandingan, padanan, sekutu. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan Dia yang telah menciptakan kamu. Sesuatu yang kamu yakini dan tidak sama sekali kamu ragukan, bahwasanya Allah menciptakan kamu, bahwasanya satu-satunya yang menciptakan kamu adalah Allah, tapi dalam hal itu, bersamaan dengan itu, kamu justru menduakan Allah dalam hak ibadah. Ini sebesar-besar dosa. Kamu tahu, kamu sadar, kamu yakin, hanya Allah yang menciptakan kamu. Bagaimana dalam hal ibadah kamu duakan? Harusnya zat satu-satunya yang menciptakan kamu, Dia juga satu-satunya yang berhak untuk kamu menghambakan diri kepadanya. Makanya ketika seseorang melakukan kesyirikan menduakan Allah, ini terhitung sebesar-besar tindak kriminal dan kejahatan terhadap hak Allah. An yuja'ala ma'allahi syarikun fi uluhiyatihi aw rububiyatihi, atau dalam perkara rububiyahnya, dan ini banyak sekali kesyirikan dalam rububiyah di masa ini. Meminta rizki, kelapangan rizki kepada kuburan, nah, meminta keselamatan dari mara bahaya kepada kuburan, nah, kepada pohon, kepada batu, atau apapun itu bentuknya. Ini syirik dalam rububiyah. Naam. Meyakini adanya, sahnya makhluk sebagai penetap syariat, penetap pedoman hidup dan tatanan hidup umat manusia. Ini syirik dalam rububiyah. Naam. Au asma'ihi wa sifatih, atau syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik dengan mengisbat sifat bagi Allah tapi sesuai dengan sifat makhluknya, menyamakan Allah dengan sifat makhluknya, atau menafikan Allah dari sifat. Naam, menafikan Allah dari sifat, maka dia sedang mempermisalkan Allah dengan kekurangan. Karena yang maha sempurna itu yang bersifat. Tidak bersifat tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu. Karena ketidakadaan itu adalah tidak ada. Kalau dikatakan tidak bersifat berarti wujudnya juga tidak ada. Naam. Berarti mereka yang menafikan sifat Allah, naam, mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Dan ini kesyirikan. Wa kama anna syirka adlamu dzulmi wa abqalu al-batil kama taqaddam. Begitu pula kesyirikan itu sezalim-zalim kezaliman dan sebatil-batil kebatilan sebagaimana yang telah lalu. Fa huwa hadmun lirrububiyah wa tanaqqusun liluluhiyah. Naam. Dia itu adalah suatu tindakan yang meluluh lantakkan ar-rububiyah Allah dan tindakan penistaan terhadap hak uluhiyah Allah, keberhakan Allah untuk ditunggalkan dalam ibadah. Wa su'udhannin bi rabbil alamin, dan juga teranggap tindakan su'udhan terhadap Rabbul alamin. Kamu berprasangka buruk kepada Rabbul alamin, di mana hak ibadah itu hanya menjadi haknya, tapi kamu berikan kepada selainnya, atau kamu bagi dengan yang selainnya. Wa huwa aqbahul ma'asi, dan itu adalah sekeji-keji kemaksiatan, kesyirikan. Kenapa? Li'annahu taswiyatun lil makhluqin naqisi bil khaliqil kamil min jami'il wujuh. Karena kesyirikan itu adalah tindak menyamakan makhluk yang serba kurang dengan al-khaliq yang maha sempurna. Ketika seseorang mempersembahkan ibadah, membaginya dengan selain Allah, maka sejatinya dia telah menyamakan makhluk yang serba kurang dengan al-khaliq yang maha sempurna. Itnu sawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai sesembahan-sesembahan selain Allah, berhala-berhala, dengan Rabbul alamin. Naam, tindakan mereka yang memberikan hak ibadah kepada selain Allah sama halnya dengan keadaan mereka yang meyakini adanya Rabb selain Allah. Kenapa begitu? Karena hak uluhiyah itu adalah kekhususan Rabb. Ketika uluhiyah itu dipersembahkan, dibagi kepada selain Rabbul alamin, seakan-akan orang yang melakukan itu telah memberikan hak kepada makhluk dan menyamakannya dengan Rabbul alamin.
Kemudian beliau mengatakan definisi syirik, da'watu ghairihi ma'ahu. Kesyirikan itu adalah ibadah berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Ai talabu ghairillahi ma'allah, meminta, beribadah, menghamba kepada selain Allah bersamaan juga dengan penghambaan dirinya, pengibadahan ibadah dirinya kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita keberadaan seorang hamba yang mengibadahi Allah, yang mengimani bahwasanya Allah adalah zat yang diibadahi, tidak memberikan faidah sedikit pun kepadanya bersamaan dengan kesyirikan yang dia lakukan. Islam tidaklah dinamakan sebagai Islam secara hakikat kecuali apabila murni dari kesyirikan. Naam. Makanya tidak boleh dinamakan sebagai muslim kecuali orang yang memang bersih dari kontaminasi kesyirikan akbar. Naam. Keberadaan dia berstatus Islam tidaklah memberikan faedah sedikit pun apabila pada dirinya ada kesyirikan akbar. Naam. Wa su'alu ghairihi ma'ah. Apa kesyirikan itu? Kamu meminta hajatmu kepada selain Allah bersamaan dengan kamu juga meminta kepada Allah. Min malakin au nabiin, seperti meminta kepada malaikat atau nabi atau wali, au syajarah au hajar au qabrin au jinni, apapun itu bentuk dan wujudnya. Wal isti'anatu bih, beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang makhluk itu tidak mampu padanya. Wa tawajjuh ilaihi, mengarah, menuju, tertambat hati itu kepadanya. Naam, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang selain daripada itu dari macam-macam ibadah tidak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep Islam at-tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara yang paling fundamental dan penting dan terbesar di dalam syariat Islam adalah tauhid. Dan perkara yang paling besar dilarang di dalam Islam adalah kesyirikan. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah. Ingat, kalimat ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Ibnu Abbas selalu bermakna Zaki, tauhidullah. U'budullah bermakna wahidullah. Makanya wa ya'buduna yuwahidun, artinya setiap ada kalimat ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhidkan Allah dalam ibadah. Wa'budullah, ibadahilah Allah. Tidak cukup hanya isbat ibadahilah Allah, harus diiringi dengan penafian terhadap kesyirikan. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun dalam ibadah kalian tersebut. Menunjukkan ibadah kepada Allah tidak berarti kecuali apabila murni dari kesyirikan. Allah berfirman dalam ayat ini di surat An-Nisa. Allah firmankan ayat ini di dalam surat An-Nisa 36. Di mana ayat ini menjelaskan tentang 10 hak yang harus dilakukan oleh hamba sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah. Disebutkan yang paling pertama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak yang paling pertama. Sebelum 9 hukuk yang lainnya. Menunjukkan berarti kalau begitu tauhid dan meninggalkan kesyirikan ini adalah sebesar-besar hak. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil bahwa perintah terbesar adalah tauhid, larangan terbesar adalah kesyirikan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim Al-Hambali rahimahullah, ya'muru subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Allah memerintahkan subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya untuk menunggalkan dirinya dalam ibadah. La syarika lahu, tidak ada serikat, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada padanan sedikit pun bagi Allah dalam hal ibadah tersebut. Fa innahul khaliqur raziqul mun'imul mutafaddilu ala khalqih. Karena dialah yang maha menciptakan, yang maha memberi rizki, yang maha memberikan nikmat dan keutamaan atas seluruh makhluknya. Kalau begitu, karena dia satu-satunya yang memiliki perkara rububiyah itu,
fahuwal mustahiqqu minhum an yuwahiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka dia pula satu-satunya yang berhak untuk ditauhidi, untuk ditunggalkan dalam ibadah dan tidak dipersekutukan sedikit pun dengan apapun itu. Karena dia satu-satunya yang menciptakan alam semesta, maka dia juga satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian dijelaskan di sini faedah syai'an dalam ayat syai'an nakiratun fi siyaqi an-nahyi. Kalau ada lafaz nakirah tekstual kalimatnya berupa nahi larangan, fa'amma syirka, maka berfaedah umum. Karena berkaitan dengan la tusyriku bihi syai'a, berarti umum, mencakup seluruh jenis kesyirikan. Qalilahu wa katsirahu, sedikit ataupun banyak, tidak dibedakan. Orang yang menyembelih untuk selain Allah sekali seumur hidupnya tanpa pernah dia bertaubat, dengan orang yang perbuatan tersebut selalu menjadi kegiatannya. Tidak dibedakan orang yang meminta ke kuburan sekali seumur hidupnya tanpa pernah dia bertaubat, dengan orang yang senantiasa itu menjadi kegiatan rutinnya tiap pekan. Qalilahu wa katsirahu sawa. Selama itu adalah tindak kesyirikan akbar, maka pelakunya musyrik. Wa qarana subhanahu al-amra bil ibadati allati faradaha ala ibadihi bin nahyi 'anil syirki alladhi harramahu. Perhatikan sisi pendalilannya. Al-Faqih Abdurrahman bin Qasim Al-Hambali mengatakan, lihat dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengkorin, Allah menyandingkan, setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, Allah iringi, Allah susul dengan larangan dari kesyirikan. Allah haramkan yang demikian. Maka Syekh Abdurrahman bin Qasim mengatakan, fadalat, berarti ayat ini menunjukkan ala anna ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya menjauhkan diri dari kesyirikan itu syarat sahnya sebuah ibadah atau sahnya tauhid. Kalau begitu, siapa saja yang tidak menjauhi kesyirikan dan terjatuh padanya, maka tauhidnya tidak sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Risalah Al-Qawaidul Arba, al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Dasar sekali. Ibadah atau penghambaan diri kepada Allah, ubudiyah, tidaklah bisa dinamakan dengan ibadah kecuali harus bersamaan dengan tauhid. Nah, apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Apa itu ifradullahi bil ibadah? Penunggalan, pengesaan Allah dalam ibadah. Atau dengan kata lain, tarku asyirki. Apa sih itu tauhid? Tauhid dibahasakan dengan ungkapan yang lain adalah tarku asyirki. Naam. Maka mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, apakah dikatakan telah meninggalkan kesyirikan? Jawabannya, tidak. Orang yang melakukan kesyirikan, maka dia tidak meninggalkan kesyirikan. Siapa saja yang tidak meninggalkan kesyirikan, berarti dia tidak melakukan tauhid. Sesederhana itu. Siapa yang tidak melakukan tauhid, berarti dia musyrik. Siapa yang musyrik, maka dia kafir. Sesuatu yang sifatnya sangat mendasar, fundamental dalam Islam. Islam itu tauhid. Tauhid itu tarku syirki. Maka siapa saja yang mencampur adukkan antara Islam dan kesyirikan, maka Islamnya batal. Islamnya batal. Naam. Syekh mengatakan di sini, ayat ini wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Allah perintahkan ibadah, kemudian Allah iringi, Allah susul dengan larangan dari kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya tauhid. Yang namanya syarat harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada. Ma yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang melazimkan ketidakadaannya itu tidak ada. Ketidakadaan tindakan meninggalkan kesyirikan sudah pasti adalah ketidakadaan terhadap tauhid, yang itu adalah Islam. Naam. Maka tindak kejahatan orang yang mengatakan bahwasanya pelaku kesyirikan itu adalah muslim. Sementara muslim itu adalah orang yang bertauhid. Sementara tauhid itu adalah tindakan meninggalkan kesyirikan. Naam. Wa tusamma hadhil ayah ayatal huquqil 'asharah. Ayat ini An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a,
dinamakan oleh para ulama sebagai ayat hak-hak yang 10. Dan ini juga telah diberlakukan kepada umat terdahulu. Dikenal di dalam ajarannya Nabi Musa alaihi salatu wasalam sebagai 10 perintah Tuhan, istilah mereka. Naam. 10 hak yang wajib untuk dilakukan oleh hamba. Ayat al-huquq al-asyarah. Kemudian ditetapkan pula oleh Al-Qur'an. Naam. Li'annaha ishtamalat ala huquqi asyarah. Karena ayat ini tercakup padanya hak-hak yang 10. Hak Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha al-amru bitauhid. Yang pertama adalah perintah untuk bertauhid. Tsumma atafa alaihi tis'atal baqiyah. Ay perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Kemudian Allah atofkan padanya 9 yang lainnya. Wabtida'uhu ta'ala bil amri bit tauhid wa nahyi 'anil syirki adallu dalilin ala annahu huwa ahammuha. Kemudian sisi pendalilan terhadap ayat ini, ketika Allah memulai perintahnya yang 10 itu dengan tauhid, maka ini adalah sejelas-jelas dalil bahwasanya tauhid itu adalah yang paling utama dan penting. Kenapa begitu? Fa innahu la yabda'u illa bil ahami fal aham. Karena Allah tidak mungkin memulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang paling penting. Fadalat ala anna tauhida aujabu al-wajibat. Berarti ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Kewajiban yang paling wajib adalah at-tauhid. Naam. Wajib mengilmuinya, wajib meyakininya, wajib mengikrarkannya, wajib untuk mengamalkannya. Wa anna diddahu wa huwa syirku a'dhamul muharramat. Dan bahwasanya lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, adalah sebesar-besar perkara yang diharamkan, yang dituntut untuk ditinggalkan. Naam. Kemudian dikatakan, fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Kalau dikatakan kepadamu, apa 3 prinsip mendasar yang wajib atas setiap manusia untuk mengetahuinya? Wajib aini. Kadar wajib di sini bertingkat-tingkat. Ada kadar wajib yang tidak boleh tidak diketahui, harus ada. Tidak bisa tidak. Ada kadar wajib yang sifatnya wajib. Dalam artian kalau tidak mengetahuinya, maka dia berdosa. Tapi tidak menggugurkan keimanan dia. Ada kadar wajib yang sifatnya mustahab, fadlah, lengkap, penyempurna. Pengetahuan-pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu penyempurna. Naam. Tapi di sana ada kadar wajib yang tidak ada uzur sedikit pun ketidaktahuan padanya. Karena Allah katakan yajib, wajib, fa'lam annahu la ilaha illallah. Disebutkan di sini yajibu 'alal insani ma'rifatuha, wajib aini, per individu, tidak bisa tidak. Berarti kalau wajib dituntut untuk dilaksanakan. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja, naam, maka dia berdosa. Kalau dikatakan kepadamu 3 prinsip mendasar yang wajib secara individu setiap manusia untuk mengetahuinya, mengilmuinya, berarti tidak boleh jahil padanya. Faqul, katakan, yang paling wajib bagi manusia adalah ma'rifatul abdi rabbah. Pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya yang kamu beribadah kepadanya. Ada kadar pengetahuan yang sifatnya wajib. Tidak sah keislaman kamu kecuali dengan mengilmuinya. Yaitu ilmu bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Maka dia juga satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ilmu yang kemudian menumbuhkan keyakinan dan pengamalan. Wadinahu, dan juga pengetahuan tentang agamanya, syariatnya, perintahnya, larangannya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, juga ilmu pengetahuan terhadap sosok nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, pengetahuan terhadap nabi ada kadar wajib yang tidak bisa tidak. Tahu bahwa nabi itu adalah utusan Allah, yang diutus oleh Allah untuk membawa tauhid. Ini kadar wajib. Kamu beriman kepada nabi sebagai nabi Allah, tapi kamu nggak tahu nabi ini ngapain di dunia ini, ngapain beliau. Kamu tidak tahu ajarannya, kamu tidak tahu misi apa yang diemban olehnya, tidak sah keislamanmu. Ada pengetahuan tentang nabi yang sifatnya mustahab,
Misalkan tahu sifat beliau, rambutnya seperti apa, parasnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Naam. Berkaitan dengan biografi beliau. Maka ini sifatnya mustahab. Tidak tahu padanya, ini tidak menggugurkan keimanan. Jadi ma'rifat berkaitan dengan 3 perkara ini, mengenal Allah, mengenal nabinya, ini ada kadar pengetahuan yang harus ada, tidak boleh jahil padanya. Ada kadar pengetahuan yang kejahilan padanya masih diberi toleransi. Naam. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwasanya kejahilan terhadap perkara yang paling asas dan prinsip, yaitu keberhakan Allah untuk ditunggalkan dalam ibadah, kemudian tidak diketahui, tidak dia ketahui. Nah, dia mengatakan la ilaha illallah yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini apa maksudnya? Ketika dia kemudian justru beribadah kepada selain Allah, berarti dia tidak berilmu. Nah, ketidakberilmuan dia itu adalah kejahilan, dan tidaklah lantas kemudian diberi udzur atas kejahilan tadi. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim, ai idza sa'alaka sa'il faqala laka mal usulu thalathatu allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha wal amalu bi muqtadaha. Ma'rifah di sini mencakup padanya ma'rifat, pengetahuan dan pengamalan terhadap segala tuntutan dan konsekuensinya. Kalau kamu ditanya, apa sih yang wajib bagi kamu untuk kamu ilmui dan kamu amalkan? Untuk kamu yakini dan kamu realisasikan dalam amalan. Katakanlah 3 perkara yang tadi. Kemudian, fakul ma'rifatul abdi rabbah. Maksudnya apa? Bima ta'arrafa bihi ilaihi fi kitabih. Yaitu pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang Allah telah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu Allah berbicara tentang dirinya. Berkaitan dengan rububiyah, sayalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Sayalah satu-satunya yang menghidupkan. Sayalah yang mengangkat langit tanpa tiang. Naam. Sayalah yang mematikan. Allah berbicara tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Allah berbicara tentang sifat-sifatnya. Allah berbicara tentang keberhakan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Naam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah kabarkan semua tentang dirinya. Naam. Di dalam Al-Qur'an. Wa 'ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam min wahdaniyatihi. Begitu pula di dalam sunnah nabinya Allah kabarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Allah. Allah ini seperti ini loh. Allah ini Rabb. Allah ini ma'bud yang berhak diibadahi. Allah ini memiliki sifat-sifat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah kepada kita umatnya. Naam. Wa asma'ihi wa sifatih. Begitu pula nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hada aslul usul. Ini semua adalah aslul usul. Dari semua perkara yang mendasar, ada yang paling mendasar. Aslul usul. Yaitu pengetahuan tentang wahdaniyat Allah. Tunggalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu alaina ma'rifatuhu. Maka wajib bagi kita, per individu kita, mukallaf, terkena beban taklif untuk mengilmuinya. Kadar keilmuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa hikmah tujuannya? Kenapa wajib kita berilmu? Dikatakan lina'budahu ala basiratin wa yaqin. Agar kita mampu mengibadahi Allah di atas ilmu dan yakin. Makanya Allah katakan fa'lam, ketahui, ilmui, annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Naam. Wa dinahu, juga pengenalan kita terhadap agama. Apa itu? Alladzi ta'abbadna bih. Apa itu agama? Agama adalah segala apa yang kita beribadah dengannya. Itulah agama. Wa huwa fi'lu ma aujaba alaina an naf'alahu. Ibadah adalah perbuatan terhadap apa yang diwajibkan atas kita semua untuk kita laksanakan. Kewajiban yang dibebankan kepada hamba kan banyak untuk dilaksanakan. Yang paling puncak dan tertinggi adalah mewujudkan tauhid. Apa itu ibadah? Wa tarku ma aujaba alaina an natrukahu. Ibadah juga meninggalkan seluruh apa yang diwajibkan atas kita untuk kita tinggalkan. Ibadatu tark namanya. Dan terbesarnya adalah meninggalkan syirik. Hada aslun azim. Ini pondasi yang paling besar, yang agung. Fayajibu alaina ma'rifatuhu. Maka wajib bagi kita dengan kewajiban yang sifatnya asasi, tidak bisa ditawar-menawar, wajib untuk mengilmui dasar ini. Kadar inilah yang wajib. Yang tidak sah keislaman seseorang kecuali dengannya. Maka dikatakan oleh para ulama, syartu la ilaha illallah
Yang pertama adalah al-ilmu bima'naha. Ketika kamu mengatakan la ilaha illallah itu kalimah Arabiyah, jumlah mufidah, memiliki makna. Setiap lafaz yang memiliki makna sudah pasti terkandung padanya tuntutan arti untuk diaplikasikan, untuk diamalkan. Nah, kadar wajib itu pengetahuan tentang makna la ma'buda bihaqqin illallah adalah kadar yang tidak bisa ditawar. Makanya seluruh tindak kesyirikan sebabnya apa? Kebodohan terhadap arti la ma'buda bihaqqin illallah. Sederhana padahal. Kalau orang tahu bahwa saya tidak ada yang berhak disembah dengan hak diibadahi dengan hak kecuali Allah, tidak mungkin orang itu akan beribadah kepada selain Allah. Karena dia akan jatuh dalam kontradiksi terhadap dirinya sendiri. Kalau dia mengikrarkan la ma'buda bihaqqin illallah, dia tahu, sementara dia minta kepada selain Allah, berarti ada tolak menolak, kontradiksi padanya. Orang yang berakal tidak mungkin akan menabrakkan sesuatu yang tolak menolak. Menunjukkan berarti seluruh tindak kesyirikan itu sebabnya adalah kejahilan terhadap makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena kesyirikan itu dan setiap pelaku kesyirikan itu mengimani Allah sebagai yang disembah. Setiap pelaku kesyirikan itu mengimani Allah sebagai yang disembah. Karena kalau dia tidak mengimani Allah sebagai zat yang disembah, dia tidak dinamakan memperserikatkan Allah. Naam. Seperti orang yang mengibadahi dewa-dewi. Dia nggak percaya zatnya Allah misalkan. Naam. Maka dia kafir. Tapi orang yang dikatakan musyrik, mempersekutukan Allah, berarti dia mengimani bahwa Allah itu disembah. Cuman problemnya Allah bukan satu-satunya di sisi dia. Kalau begitu, berarti orang ini mengisbat Allah itu al-ma'bud, yang diibadahi. Kenapa bisa terjatuh dalam kesyirikan kalau dia sendiri tidak menolak bahwa Allah itu ya diibadahi? Karena dia jahil terhadap makna la ilaha illallah. Naam. Berarti semua pelaku kesyirikan, baik dia itu membangkang, keras kepala, atau dia itu jahil, semua landasan dasarnya karena ketidaktahuan terhadap makna la ilaha illallah. Naam. Bersamaan dengan itu tidak ada udzur atas mereka. Mereka dinamakan dengan musyrik. Fayajibu alaina ma'rifatuhu, wajib bagi kita untuk mengetahui kadar ini. Kadar la ilaha illallah. Fa innahul wasitatu bainana wa bainallahi azza wa jalla. Kemudian pengetahuan kita terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada kadar wajib yang tidak bisa tidak tahu padanya. Harus mengetahui siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan? Apa yang beliau bawa berupa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tahu. Karena kejahilan padanya akan menggelincirkan dia kepada kesyirikan. Fa innahu al-wasitatu bainana wa bainallahi azza wa jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perantara antara kita dan Allah. Perantara untuk kita mengetahui apa yang Allah maukan dari kita. Wala tariqun lana ila ma ta'abbadna bihi illa bima jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan bagi kita pada perkara yang kita beribadah kepada Allah dengannya kecuali dengan apa yang datang dengannya Nabi SAW. Caranya menghambakan diri, naam, dalam artian caranya beribadah, caranya menerapkan syariat, tidak bisa kecuali dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa huwa wa in kana basharan fa ahammiyatu ma'rifatihi min ahammiyati ma'rifati mursilihi wa ma ursila bih. Jadi beliau, meskipun beliau adalah manusia, tapi urgensi untuk mengetahui tentang beliau ini termasuk dari tuntutan urgensi pengenalan terhadap sang pengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mengenali Allah kecuali dari penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Wa dzakara al-musannif rahimahullah hadhihi al-usul thalathata mujmalatan. Dan usul tsalatsa di sini disebutkan secara mujmal, global. Apa itu? Mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya secara global. Tsumma dzakaraha ba'du mufassalatan aslan. Kemudian disebutkan secara terperinci per usul. Al-aslul awal dirinci, al-aslul tsani dirinci, al-aslul tsalits dirinci. Naam. Tatmiman lil faidah wa tansyitan lil qari'. Faidah menyebutkan sesuatu yang global,
kemudian disusul dengan merincinya. Ini bentuk metode, salah satu metode pengajaran. Agar faedah lebih sempurna lagi. Dan memberikan antusiasme kepada pembaca. Karena seseorang jika diberikan gambarannya umum, maka dia akan tergerak, terpacu untuk ingin tahu secara lebih jauh. Fa'inahu idza arafaha mujmalatan wa arafa alfadhaha wa dhabataha baqiya mutasyawwiqan ila ma'rifati ma'aniha. Karena biasanya seseorang itu kalau telah mengetahui sesuatu secara global, dia mengetahui lafaz-lafaznya dan mendobetnya, telah memastikannya, maka dirinya akan tergugah, tergerak untuk mengetahui makna-maknanya lebih lanjut. Wahiyal maqsudu bihadhihi nubdah, dan inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam ungkapan ini. Ketika beliau ungkapkan secara global, kemudian beliau rinci belakangan. Wa ma taqaddamaha minal masail fala'alla ba'dha talamidhihi qaranaha biha. Jadi asal usul risalah Thalathatul Usul, na'am, ini hanya sampai di sini. Hanya sampai di sini. Kemudian ini al-usul ats-tsalatsah. Sebuah risalah tersendiri, selesai, tamat. Kemudian beliau nulis lagi, yaitu risalah yang selanjutnya ini dalam suatu risalah yang lainnya, karya yang lainnya. Kemudian sama murid beliau disatukan menjadilah Thalathatul Usul, sebagaimana yang kita pelajari ini. Asal usulnya al-usulu tsalatsah cuma sampai di sini nih. Tamat sudah. Nah, beliau sebutkan secara global. Kemudian beliau menulis di kesempatan yang lain, merinci apa yang telah beliau jelaskan secara global. Kemudian sama muridnya dijadikan satu. Maka dikatakan di sini fala ala ba'dha talamidhihi qaranaha biha. Syekh Abdurrahman bin Qasim kemudian mendapati naskah itu menjadi satu. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tanya pertanyaan. Bagaimana jika seseorang yang mengilmui tauhid tetapi ia tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Pengilmuan terhadap tauhid itu menuntut adanya amalan. Karena tauhid dalam makna aslu tauhid terkandung padanya 3 unsur. Pengilmuan terhadap tauhid, ikrar syahadat terhadap tauhid, dan pengamalan terhadap at-tauhid. Apakah berdosa seseorang yang tidak mengamalkan tauhid? Jika yang dimaksud dengan tauhid adalah aslu tauhid, maka bukan lagi berdosa, tapi dia kafir. Seseorang yang tidak mengamalkan tauhid, berarti dia kafir. Pengilmuan dia terhadap tauhid tidak bermanfaat sedikit pun. Kalau yang dimaksudkan dengannya adalah kamalu tauhid al-wajib, dia mengilmui bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Dan puasa Ramadan adalah perintah Allah. Dan menjalankan perintah Allah adalah konsekuensi dari tauhid. Naam. Dia mengilmui akan wajibnya puasa Ramadan, tapi dia tidak amalkan. Maka dia menggugurkan kamalu tauhid al-wajib. Berdosa. Naam. Begitu. Jadi, ilmu terhadap tauhid menuntut adanya amalan. Jika tauhid berkaitan dengan aslu tauhid, maka harus ada amalan terhadap aslu tauhid. Apa pengamalan terhadap aslu tauhid? Amalan lahiriah terhadap aslu tauhid apa? Meninggalkan kesyirikan akbar dan melaksanakan salat. Naam. Ini kadar minimal sahnya tauhid seseorang. Apakah kalau ada pertanyaan, apakah kamu belajarnya sudah sampai tingkat ma'rifat? Tanyakan apa yang kamu maksud dengan ma'rifat. Naam. Karena ilmu agama ini semuanya adalah syariat. Ma'rifat terhadap syariat. Jadi istilah ma'rifat ini istilah orang-orang sufi. Membagi agama ini ke dalam beberapa kategori. Ma'rifat, hakikat, dan syariat. Semakin seseorang itu ma'rifat, semakin dia sempurna dalam syariat. Siapa yang paling ma'rifat? Manusia yang paling ma'rifat tentang Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu beliau yang paling menjalankan syariat. Doa agar bisa terhindar dari kesyirikan, yang pertama belajar tentang kesyirikan. Kemudian berdoa sebagaimana Nabi SAW berdoa, berlindung untuk dihindarkan diri dari segala kesyirikan baik yang diketahui maupun
tidak diketahui. Dalam artian baik yang disadari maupun tidak. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.